Bantu tekan subscribe ya guys. Mengapa kita suatu hari akan merasa diri kita itu paling penting bagi orang lain? Setelah kita merasa diri kita paling penting, kita itu lupa bahwa diri kita itu siapa, dulunya seperti apa, awalnya seperti apa. Kita dicampakkan oleh orang lain, kita nggak terima. Kita sampai mengucapkan kata sumpah serapah. Kalau misalkan saya nggak ada di situ, pasti nggak jadi nih proyek ini. Pokoknya nggak ada saya berarti proyek ini nggak jadi. Nah seperti itu ya. Tapi setelah kita tinggalkan, ternyata proyeknya jalan gitu. Akhirnya ada dua pilihan yang di dalam pikiran kita. Kalau misalkan orang yang masih kekeh, pasti dia akan marah, nggak terima, panas, ngomel-ngomel kemana-mana gitu. Terus yang kedua ini adalah yang nerima bahwa ternyata ada saya dan tidak ada saya itu sebenarnya nggak penting gitu. Akhirnya sadar bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak sepenting sesuatu yang malah dianggap nggak penting. Kita menganggap ada sebuah pohon kecil itu kita anggap tidak penting gitu. Tapi sebenarnya dia lebih penting dibandingkan kita. Kita tidak ada. Sepertinya dunia baik-baik aja. Kalau misalkan kita lihat pepohonan nggak ada, wah jadi masalah guys terhadap berbagai macam orang gitu ya. Kita bisa jadi permata di pasiran, kita juga bisa jadi sampah di pasiran. Dan ada beberapa orang yang dianggap penting oleh orang lain karena dia meninggalkan sesuatu yang membuat orang lain itu rindu. Contohnya begini guys, kita jadi pimpinan misalkan. Kalau kita jadi pimpinan itu marah-marah itu, modalnya marah, itu nggak bakal dirindukan oleh mantan karyawan guys. Justru yang dirindukan oleh karyawan itu adalah ketika kalian itu jadi pimpinan, kalian itu bisa merangkul karyawan. Jadi di dalam sebuah kantor itu pasti penuh dengan permasalahan kan. Ketika si bos itu datang cuma marah-marah, itu nggak jauh beda dengan ya kita ngobrol sama orang yang marah-marah gitu. Tapi ketika misalkan si bos atau pimpinan itu datang, tapi dia memberikan solusi, dia itu merangkul karyawan, ayo kita mulai gini, masa kekeluargaan di kantor, itu beda guys hasilnya terhadap karyawannya. Ketika karyawan itu ditinggali sama si bos, pasti si karyawan itu merasa ada yang kurang nih, karena ada hal lain yang nggak bisa didapat dari orang lain, seperti kayak candu yang nggak bisa didapat lah gitu di orang lain gitu ya. Ketika si pimpinan itu keluar dari perusahaan, ya pasti ada sebuah rasa kekecewaan ya terhadap perusahaan ini. Kenapa dia dikeluarkan, kenapa dia, ya mau nggak mau dah namanya pimpinan pasti ada pergantian ya. Kalau misalkan karyawan ada rasa ternyata pimpinan ini penting bagi kita, pimpinan yang lama ini, tentunya itu adalah sebuah kesuksesan bagi si pimpinan yang telah membuat sebuah perusahaan itu menjadi kerinduan gitu. Jadi kesimpulannya guys, kalau misalkan kita mau dianggap jadi penting bagi orang lain, jadi bukan masalah soal skill guys, tapi yang diciptakan adalah sebuah karakter. Karakternya itu karakter yang bikin orang itu menjadi rindu guys, bukan membuat orang itu jadi males ketemu kita gitu. Pernah ada yang bilang begitu banyak orang bisa jadi pimpinan, tapi belum bisa orang yang banyak bisa memimpin. Gitu aja guys, semoga bermanfaat.